Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Ya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kabar gembira, berkat luar biasa dalam perjumpaan kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita hari ini, saudara-saudara. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 yang berbunyi, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Ada pertanyaan yang menarik, kita akan mendengarkan. Pertanyaan untuk Amang Pendeta adalah, untuk perang rohani diperlukan perlengkapan rohani yang manakah dalam diri Anda yang perlu diperbarui atau diganti agar Anda menang? Ya, menyangkut firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10, pertanyaannya, kita menghadapi peperangan rohani. Agar kita menang dalam peperangan rohani, tentu diperlukan perlengkapan rohani. Pertanyaannya adalah, perlengkapan rohani yang mana yang harus diperbaharui atau digantikan atau yang harus dipertajam dalam kehidupan saudara agar saudara menang setiap kali menghadapi perang rohani. Saudara-saudara, firman Tuhan Efesus 6 ayat 10 saya bacakan sekali lagi. "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Inilah saudara-saudara firman Tuhan. Agar kita menang, kita tentu harus orang yang kuat. Tergantung kekuatan kita dalam rangka menghadapi apa. Di dalam Efesus 6 ini, yang kita hadapi adalah peperangan rohani. Karena di dalam kehidupan kita selalu persoalan yang baik dan yang jahat, yang benar dan bohong. Itulah, oleh karena itu untuk menang, Paulus menyampaikan ada beberapa perlengkapan rohani yang harus kita miliki. Apa saja perlengkapan rohani itu? Yang pertama, saudara, ikat pinggang kebenaran. Kalau benar, maka banyak hal yang terkait akan menjadi benar. Itu sebabnya dikatakan ikat pinggang kebenaran, karena segala senjata yang lain digantungkan di ikat pinggang. Gambarannya adalah seorang yang sedang menghadapi peperangan atau seorang tentara. Dia harus punya ikat pinggang yang besar, tempat berbagai senjata lain digantungkan. Dalam hal ini, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, saudara-saudara, baju zirah keadilan. Kebenaran tidak bisa berjalan sendiri. Yang benar itu adil. Oleh karena itu, baju zirah untuk perang itu
haruslah dalam peperangan rohani baju zirah keadilan. Apapun yang kita lakukan harus benar dan adil. Yang ketiga, saudara-saudara, harus berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Kasut yang dikenakan oleh tentara, sepatu tentara yang berperang, dikenakan di kakinya sebagai gambaran bahwa kita dengan rela, dengan ringan pergi memberitakan Injil. Dan yang keempat, disebutkan perisai iman. Kita harus menggunakan perisai iman yang bisa kita gerakkan sesuai kehendak kita untuk mengamankan diri. Itu sebabnya perisai iman dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang kita hadapi harus digunakan. Dan yang kelima, ketopong keselamatan. Ibarat seorang yang pergi berperang, dia harus menggunakan ketopong di kepalanya. Siapa tahu ada musuh yang akan menyerang kepalanya sehingga dia selamat. Ketopong keselamatan. Saudara-saudara, inilah 5 perlengkapan rohani. Dan kalau kita lihat, kelima perlengkapan rohani ini sifatnya pasif. Ikat pinggang itu pasif, baju zirah itu pasif, kasut itu pasif, perisai itu pasif, ketopong keselamatan itu pasif. Tetapi ada satu perlengkapan rohani yang harus kita gunakan secara aktif, bukan hanya untuk mengamankan diri agar tidak celaka atau mati diserang orang, tetapi iman harus menggunakan pedang roh. Itulah firman Allah. Saudara-saudara, firman Allah inilah yang harus aktif kita gunakan. Saya kasih contoh. Ketika Yesus dicobai di padang gurun dengan 3 pencobaan yang semakin bertingkat dan semakin berat, Yesus menghadapi cobaan itu selalu menggunakan firman Tuhan. Yesus berkata, ada tertulis firman Tuhan. Inilah yang aktif yang kita pakai untuk melawan berbagai godaan. Nah, saudara-saudara, menjadi pertanyaan kritis buat kita. Bagaimana mungkin kita bisa aktif melawan godaan, melawan cobaan, kalau referensi firman Tuhan itu tidak ada di kepala kita? Oleh karena itu, untuk memulai peperangan rohani setiap hari, jangan lupa, mulailah hari-hari ini, mulailah peperangan rohani itu dengan membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, agar kita menang, di samping menggunakan perlengkapan rohani, memenangkan peperangan rohani, kita harus berdoa dan bermohon. Di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, kita berjaga-jaga. Karena si jahat itu datang setiap saat untuk menggoda dan merusak diri. Oleh karena itu, saudara, bertahanlah dan semoga menang. Saya sengaja memberi judul renungan ini, semoga jadi pemenang. Mari kita koreksi, setiap orang sangat berbeda kelemahan. Dari perlengkapan-perlengkapan rohani itu, perlengkapan mana yang sudah mulai aus, yang sudah mulai rusak, yang harus digantikan atau harus diperbaiki, agar setiap menghadapi perang rohani
perlengkapan kita sudah siap, jiwa dan semangat kita juga sudah siap karena kita selalu berjaga-jaga di dalam doa dan permohonan. Saudara-saudara, jangan lupa untuk berbahagia dan semoga jadi pemenang. Tuhan memberkati kita.